Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Habibi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 Universitas Islam Majapahit. Nah, di sini saya akan membahas mengenai membaca kritis. Langsung kita simak videonya. Membaca kritis atau critical reading adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca kritis menuntut para pembaca agar yang pertama memahami maksud penulis, yang kedua memahami organisasi dasar tulisan, yang ketiga dapat menilai penyajian penulis atau pengarang, yang keempat dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari, yang kelima meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Lalu yang keenam ada mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Yang ketujuh, membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. Di sini saya akan membahas satu persatu secara singkat tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami maksud penulis. Jadi dalam membaca serta memahami maksud penulis ini, kita perlu lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, cari paragraf-paragraf pendahuluan suatu pernyataan mengenai maksud penulis. Kemudian, cari pada paragraf-paragraf penutup suatu uraian lain atau penjelasan terhadap maksud tersebut. Yang kedua, perhatikan baik-baik bagaimana caranya maksud penulis tersebut menentukan ruang lingkup pembicaraannya. Yang ketiga, perhatikan dengan seksama bagaimana caranya maksud tersebut acap kali menentukan organisasi serta penyajian bahannya. Yang keempat, carilah dan dapatkan maksud-maksud yang tersirat yang tersembunyi. Misalnya, surat dagang mungkin mencoba untuk mendesak mengajak kita untuk membeli sesuatu. Lalu yang kedua ada memahami organisasi dasar tujuan. Biasanya penyajian seseorang penulis dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan juga kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan dalam pengkomunikasian ide-ide secara jelas. Seseorang penulis akan mempergunakan satu atau lebih paragraf pembukaan untuk memperkenalkan subjeknya beserta pendekatan khusus terhadap hal itu atau temanya. Pembaca yang seksama mengamati indikasi-indikasi yang serupa itu untuk memudahkan pembaca dengan pemahaman yang lebih tinggi serta mendalam dan menilai karya itu secara lebih jujur. Yang kedua ada isi. Artikel-artikel yang tertulis rapi menjelaskan di mana pendahuluan berakhir dan di mana pula isi artikel itu bermula. Biasanya isi suatu uraian membagi dirinya sendiri menjadi 2, 3, atau 4 bagian utama. Tempat penulis mengutarakan kasusnya sekonklusif atau segamblang mungkin. Yang ketiga ada kesimpulan. Penulis yang saksama acap kali menegaskan kembali apa-apa yang telah dikatakannya pada paragraf-paragraf pembukaan mengenai pokok-pokok penting dari perkembangannya. Kita hendak mempergunakan bantuan-bantuan serupa itu menolong kita meresensi atau meninjau kembali keseluruhan penyajian tersebut. Lalu yang keempat ada menilai penyajian pengarang. Di sini terdapat 5 pernyataan yang diajukan dari berbagai segi. Yang pertama ada segi informasi. Yang pertama, segi informasi ada apakah sumber-sumber informasi penulis, apakah sumber-sumber tersebut dapat dipercaya. Yang kedua, apakah terdapat jurang-jurang dalam informasinya itu? Apakah terdapat petunjuk-petunjuk bahwa dia tidak mengetahui hal itu atau salah memberi keterangan?
bagaimana kita dapat mengecek hal itu, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada segi logika. Segi logika membahas apakah penulis terutama sekali menuntut intelek pembaca atau perasaan-perasaannya. Lalu, apakah dia membedakan antara fakta-fakta dan interpretasinya sendiri mengenai fakta-fakta tersebut. Lalu, ada juga apakah penulis menunjang pendapat-pendapat serta kesimpulan-kesimpulannya dengan fakta-fakta dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada segi bahasa. Segi bahasa membahas apakah penulis menyandarkan diri terutama sekali pada makna kata-kata denotatif, harfiah, atau pada nilai kata-kata yang konotatif atau emosional. Yang kedua, apakah dia mempergunakan kata-kata emosional yang berlebih-lebihan. Lalu ada juga apakah pilihannya terhadap kata-kata yang menentukan sifat memberat sebelahkan fakta-fakta yang disajikannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada segi kualifikasi. Sebagai tambahan terhadap pertimbangan penyajian bahan penulis, para pembaca yang kritis acap kali ingin mengecek atau memeriksa kualifikasi atau kecakapannya menuliskan subjek. Pernyataan-pernyataan berikut ini akan menolong kita untuk menilai kemampuan seseorang penulis. Yang pertama, ada siapa dia, apakah minatnya, kedudukannya, pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Yang kedua, ada apakah latar belakang pendidikan atau pengalaman dimilikinya yang menjaminnya mendiskusikan pokok masalah itu. Selanjutnya ada segi sumber informasi. Pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan di atas akan membimbing kita dalam penilaian karya seseorang yang menyandarkan kasusnya pada kualifikasi-kualifikasinya sendiri. Kalau kasus-kasus itu dia ambil dari buku-buku, majalah, atau sumber-sumber cetakan lainnya, pernyataan-pernyataan berikut ini akan dapat membimbing kita pada saat membaca. Yang pertama ada apakah informasi-informasi itu diambil dari sumber-sumber yang diakui atau dapat dipercaya. Yang kedua, apakah informasi-informasi itu diambil dari sumber-sumber ilmiah atau hanya dari sumber-sumber populer. Yang ketiga, apakah majalah-majalah atau koran-koran, pamflet, buku-buku atau sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan sesuatu point of view mungkin atau dapat mengubah interpretasi mereka terhadap fakta-fakta. Lalu yang kelima ada menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Ada baiknya kita mengingat pertanyaan-pertanyaan pembimbing berikut ini kalau kita membaca koran-koran dan majalah-majalah. Yang pertama, siapa pemilik koran atau majalah itu? Pengaruh apa yang hendak ditanamkan oleh ulasan berita dan politik serta kebijaksanaan tajuk rencana penerbitan buku tersebut. Yang kedua, ada afiliasi politik, sosial, ekonomi, atau keagamaan yang manakah dari penerbitan itu yang dapat mewarnai pendapatannya dan lain sebagainya. Sebagai tambahan terhadap hal-hal umum yang telah diutarakan tadi, para pembaca yang berpengalaman juga harus memperhatikan hal-hal lain seperti yang pertama ada penyesensoran tersembunyi atau hidden censorship. Yang kedua ada pilihan bahasa atau choice of language. Yang ketiga ada posisi atau position. Yang keenam ada meningkatkan minat membaca. Sebagai pelajar dan mahasiswa yang ingin menjadi anggota masyarakat yang dihormati serta
yang bertanggung jawab, kita semua harus mencurahkan perhatian serta usaha pada peningkatan minat baca. Suatu sikap ingin tahu yang intelektual, yang bijaksana, ditambah dengan usaha yang konstan untuk menggali bidang-bidang pengetahuan baru akan menolong kita untuk meningkatkan serta memperluas minat baca. Untuk meningkatkan minat baca ini perlu sesekali kita berusaha. Yang pertama, menyediakan waktu untuk membaca. Yang kedua, memilih bahan bacaan yang baik, ditinjau dari norma-norma kekritisan yang mencakup norma-norma estetik, sastra, dan juga moral. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Yang pertama ada buku-buku yang pantas dibaca. Yang kedua ada norma-norma kritik. Norma-norma kritik dibagi menjadi 3, yaitu norma-norma estetik, norma-norma sastra, dan juga norma-norma moral. Yang terakhir ada membaca majalah. Sebagian besar dari uraian yang diadakan pada membaca kritis ini dititik beratkan serta dipusatkan pada pembacaan buku. Tetapi sebenarnya prinsip-prinsip dasar itu dapat diterapkan dengan cara yang sama pada kegiatan kita membaca majalah yang lebih baik. Oleh sebab itu, agaknya ada manfaat mengemukakan beberapa pertimbangan terhadap hal-hal yang ada kaitannya dengan membaca secara teliti penerbitan-penerbitan berkala yang serius. A. Ada tingkat-tingkat tuntutan atau daya pikat. Dan B. Ada analisis komparatif terhadap 2 artikel. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.